Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik berdasarkan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Saya, Deti Mulyani Asterina, dari SMK Negeri 9, Kabupaten Tangerang, berperan sebagai supervisor. Saya Adhari dari SD Negeri Cikuya 5 berperan sebagai coach. Saya Dewi Stiani dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Adhari. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, menurut rencana seperti itu. Saya akan melaksanakan coaching. Pak Adhari, sebelum Bapak melaksanakan coaching, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat terjadinya coaching hari ini. Antara lain, yang pertama adalah apakah proses coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan alur tirta? Apakah Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan Bapak. Kemudian yang kedua, yang harus Bapak ingat bahwa dalam coaching itu ada prinsip coaching, yaitu yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, sebelum itu, sebelum Bapak melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Baik Bu, silakan. Proses coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu, proses coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya akan mendengarkan aktif, yaitu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemudian saya akan melakukan kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir seutuhnya bagi coachee, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, dan pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Baik, bagian kompetensi yang ingin saya observasi itu adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian selanjutnya apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Ya, baik Bu, saya ingin coach ini akan memperoleh solusi dari permasalahannya sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahannya Bu. Baik Pak, sepertinya cukup sekian ya pertanyaan dari saya. Baik. Ini adalah pertanyaan prasupervisi ya Pak ya. Dan nanti setelah selesai coaching akan ada pertanyaan lainnya. Silahkan Bapak melanjutkan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bapak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar? Oh iya, silakan Bu, silakan. Iya. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini Pak, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Pak dalam pembelajaran di dalam materi pelajaran saya gitu ya. Jadi hanya 50% saja nih Pak yang anak-anak itu antusias dalam mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran saya. Baik, jadi menurut Ibu Dewi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya tentunya ya Pak, saya mengharapkan gitu kan dari pertemuan ini ada solusi ya Pak dari permasalahan saya agar gimana Pak murid-murid saya itu bisa antusias dalam pembelajaran mata pelajaran saya Pak. Nah, menurut Bu Dewi, hal apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya, ini Pak, kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu di Pak, yang pertama pada saat pembelajaran itu kayaknya sedikit membosankan gitu Pak, jadi mungkin mereka terlalu monoton gitu kan. Kemudian di situ saya dominan ya Pak, saya yang banyak berbicara, jadi metode ceramah mungkin ya Pak ya yang saya gunakan gitu kan. Jadi saya terlalu banyak bercerita tuh di depan murid-murid gitu ya. Jadi mereka mungkin agak bosan ya Pak dengan metode ceramah itu. Terus yang kedua, saya mungkin kurang Pak dalam memberikan kesempatan kepada murid saya itu untuk berpendapat secara aktif gitu dalam berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh begitu, jadi itu permasalahannya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu mungkin antusias dalam pembelajaran?
Ya, kalau menurut saya sih murid-murid itu tentu menginginkan gitu ya Pak, pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak, yang asik gitu ya, tidak monoton dan tidak membosankan di dalam pembelajaran. Nah, saya setuju tuh dengan pendapat Ibu. Mm-mm. Eh, Benar sekali, harus yang asik dan yang tidak membosankan. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Ya Pak. Kalau menurut saya sih pembelajaran yang tidak membosankan itu memang pembelajaran yang berpusat pada murid gitu Pak. Di mana murid secara aktif ya Pak harus aktif dalam pembelajaran gitu. Kemudian mungkin saya akan mengadakan ice breaking ya Pak, gitu. Ataupun bermain games gitu dalam pembelajaran biar lebih menarik lagi Pak. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Iya Pak. apakah penyebabnya isinya kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan gitu ya, karena tugas saya itu terlalu banyak Pak, gitu kan, sehingga murid-murid itu kurang antusias gitu, karena terlalu banyak tugas yang diberikan kepada mereka dalam pengumpulan tugas itu Pak. Baik. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau saya sih biasanya menggunakan buku teks ya Pak di dalam pembelajaran saya. Nah, adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Kadang saya juga menggunakan sumber media pembelajaran lainnya Pak, seperti di YouTube gitu ya, kemudian juga menggunakan media di internet gitu ya, dan juga aplikasi-aplikasi Pak gitu kan, yang anak-anak suka lah seperti sekarang yang lagi sering dipakai itu seperti TikTok gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Nah, betul sekali itu Bu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai media pembelajaran seperti IG, TikTok, kemudian YouTube, itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Iya Pak, betul. Nah, selanjutnya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Pak, yang pertama ya Pak, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dan menyenangkan bagi murid saya gitu ya, terutama menggunakan sumber belajar yang beragam Pak gitu. Tadi bisa menggunakan video gitu ya Pak ya, dengan YouTube atau TikTok gitu ya. Terus kemudian yang kedua gitu ya, mungkin saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak biar mereka tidak merasa terbebani ya Pak dengan tugas yang ada gitu. Kemudian saya akan sesuaikan tugas itu dengan minat dan bakat murid-murid biar mereka lebih tertarik lagi dalam pembelajaran saya, misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Terus pembelajaran sosial emosional gitu kan, sehingga ya tidak ada terkesan murid itu merasa terpaksa gitu ya, terbebani dengan pembelajaran. Jadi mereka itu akan senang dengan sendirinya gitu ya. Jadi nanti akan saya buat juga game dalam pembelajaran, misal seperti membuat drama gitu ya, puisi gitu ya, pantun, atau menggunakan seperti laporan digital gitu Pak. Baik, bagus sekali itu rencana Ibu. Saya perhatikan tadi seperti membuat drama, membuat pantun, itu sangat beragam, jadi membuat siswa lebih senang ya. Mudah-mudahan saya doakan berhasil. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya itu Pak ya, yang penting itu sebuah komitmen ya gitu, karena kan tidak akan berhasil sebuah rencana ya Pak kalau kitanya nggak berkomitmen. Makanya saya juga akan mencoba berkomitmen gitu kan untuk selalu membuat rencana pembelajaran gitu yang mengasyikkan dan menyenangkan bagi murid-murid saya dengan menggunakan sumber belajar yang bereksplorasi gitu ya. Oh iya. Kemudian Ibu untuk mendukung komitmen ini tentunya dibutuhkan kolaborasi atau dukungan dari beberapa pihak. Iya. Pihak mana aja saja yang akan Ibu libatkan dalam komitmen tersebut? Ya, tentunya saya harus bekerja sama, berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan sejawat juga gitu ya, agar kita sama-sama melakukan pembelajaran yang membuat murid-murid itu menyenangkan di dalam pembelajaran gitu kan. Dan juga tentu tadi saya harus kolaborasi dengan siswa juga untuk menentukan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung apa yang Ibu rencanakan dan atas apa komitmennya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya.
Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya untuk kita saling sharing. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjadi guru yang baik, yang bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Sama-sama Ibu Dewi, saya selalu untuk kita. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Adhari. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah Pak Adhari sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Eni ya. Ya Bu, sudah. Nah, kemudian bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Bu, setelah melakukan kegiatan coaching, saya merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu belum berbobot Bu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian adalah, jadi saya masih berpikir lama untuk membuat pertanyaan bagi kucing Bu. Gitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya baik, saya mengamati tadi pada saat mengajukan pertanyaan, Bapak melakukan dengan baik. Itu sudah sesuai dari atau malah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Apakah benar demikian Bu? Bagaimana perasaan Bapak setelah mendengarkan itu? Perasaan saya, alhamdulillah saya merasa senang Bu. Baik, namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat coach menyampaikan rencana tindakan, saya mengamati Bapak melamun, ya kan, sehingga Bapak tidak mendengar apa yang disampaikan oleh coach, yang menandakan Bapak itu tidak fokus mendengarkan. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya, Bapak bisa hadir secara penuh atau presence. Bagaimana pendapat Bapak? Ya baik Bu, pendapat saya. Tadi saya tiba-tiba ingat sesuatu hal yang membuat saya tidak fokus. Jadi seperti fokusnya terbagi ke bagian. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Oh iya. Nah kemudian apa rencana Bapak untuk tindak lanjutnya? Baik, rencana saya untuk tindakannya, saya akan berlatih dengan menggunakan metode rasa. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan Bapak akan memulainya dan siapa yang akan membantu Bapak? Baik, saya rencanakan dalam minggu ini, saya akan meminta bantuan teman sejawat. Baik Pak, semoga dapat berjalan lancar ya Pak ya. Dan hasil dari pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi ya Pak ya. Dengan harapan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Baik Bu, terima kasih. Baiklah Bapak, apa yang Bapak dapat dari kegiatan ini? Baik, yang saya dapat dari kegiatan hari ini, saya mendapat pengalaman dan dapat melihat kemampuan diri dari hasil pengamatan orang lain terhadap diri saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Adhari. Demikianlah kegiatan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.